Percaya atau tidak, pasir laut ternyata dapat juga kita jadikan sebagai media tanam yang bagus dengan treatment yang benar. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di pantai yang merupakan kawasan wisata yang sering dikunjungi banyak orang. Dan saat ini kebetulan sepi karena ini adalah hari kerja sehingga banyak orang tidak dapat berkunjung ke tempat ini. Dan di tempat ini ada banyak harta karun yang dapat kita manfaatkan dalam dunia pertanian, tapi selama ini sering kita abaikan karena kita tidak mengetahui manfaat dari harta tersebut. Harta yang saya maksud adalah pasir yang begitu banyak terdapat di pantai ini dan dapat kita ambil seberapapun yang kita mau karena masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Ada dua jenis pasir yang dapat kita manfaatkan di daerah pantai ini, yaitu pasir halus dan pasir kasar. Pasir halus dapat kita gunakan untuk tanaman yang kecil atau kita gunakan untuk pembibitan. Sedangkan pasir yang kasar, yang partikelnya lebih besar, dapat kita manfaatkan sebagai media tanam di dalam pot untuk tanaman hias seperti aglonema. Nah, mari kita lihat ada beberapa jenis pasir yang akan saya ambil dan saya bawa pulang untuk saya olah menjadi media tanam di rumah saya. Teman-teman, ini adalah pasir di pantai yang dapat kita jadikan sebagai media tanam, dan ini termasuk pasir yang kasar. Ini partikel-partikelnya cukup besar, dan di sini ada pasir yang cukup halus. Ini dia. Ini adalah pasir yang partikelnya cukup halus dan ini hitam sehingga cukup ideal untuk kita jadikan sebagai media tanam setelah kita treatment atau kita olah dengan cara yang benar. Nah, saya akan ambil kedua jenis pasir ini dan akan saya bawa pulang. Yang ini adalah pasir kasar dan yang ini adalah pasir halus. Saya akan ambil keduanya dan saya bawa pulang untuk saya olah. Oke teman-teman, inilah kedua jenis pasir yang kita bawa dari laut, dari pantai. Kedua pasir ini berbeda dari segi partikelnya. Yang sebelah kanan ini adalah pasir yang partikelnya halus atau pasir halus, dan yang sebelah kiri ini adalah pasir yang butirannya lebih besar atau pasirnya lebih kasar. Dua jenis pasir ini akan kita gunakan sebagai media tanam atau campuran media tanam untuk tujuan berbeda. Kalau yang ini, pasir halus ini, kita gunakan untuk media pembibitan bagi tanaman yang agak kecil, sedangkan pasir kasar ini kita gunakan untuk tanaman yang lebih besar atau untuk tanaman hias. Oke, kita akan lakukan pengolahan terhadap kedua jenis pasir ini sebelum layak kita gunakan sebagai media tanam. Memang kalau langsung kita jadikan media tanam saat ini juga, maka tentu ini tidak akan sehat untuk tanaman kita karena ini masih mengandung konsentrasi garam atau natrium dalam jumlah yang sangat besar, sehingga perlu kita lakukan treatment dulu dengan melakukan pembilasan menggunakan air sumur, air tawar sebanyak 3-4 kali. Setelah itu kita melangkah ke pengolahan selanjutnya. Nah, sekarang saya akan lakukan pembilasan terhadap kedua pasir ini menggunakan air sumur.
Ini kita bilas menggunakan air sumur. Ini kita bilasnya sekitar 3-4 kali untuk mengurangi konsentrasi garam laut. Ini bilasan kedua. Dan ini bilasan ketiga. Nah, ini sudah selesai kita bilas. Untuk selanjutnya yang halus akan saya bilas dengan cara yang sama. Nah, ini yang halus. Kita bilas. Nah, ini sudah selesai untuk bilasan ketiga. Dan sekarang kita angkat. Ini masih ada airnya lagi. Oke. Nah, teman-teman, saya sudah selesai membilas kedua jenis pasir ini. Ini untuk mengurangi kadar natrium yang sangat tinggi pada pasir laut ini. Selain unsur natrium, pasir laut juga mengandung unsur hara yang lain yang dibutuhkan oleh tanaman seperti unsur kalsium, magnesium, dan sedikit fosfor. Tetapi harus diakui bahwa pasir laut memiliki serapan yang cukup rendah terhadap unsur hara yang ada di sekitarnya. Bahkan kandungan unsur hara selain yang saya sebutkan tadi itu cukup kecil, sehingga pasir laut untuk dapat kita jadikan sebagai media tanam masih harus dicampur dengan media tanam yang lain. Dan untuk kali ini saya akan mencampurkan pasir laut ini dengan media tanam lain, yaitu sekam bakar dan kompos. Saya akan ambil sekam bakar dan komposnya dan akan saya campur dengan pasir halus yang ada di sebelah kanan saya. Untuk pasir kasarnya saya minggirkan dulu. Nah, ini dia teman-teman. Selain pasir laut ini, di sini ada sekam bakar dan di sini ada kompos. Kompos yang saya hasilkan dari belakang rumah saya atau vermikompos. Ketiga bahan ini akan saya campur menjadi satu, menjadi media tanam bagi tanaman kita. Saya mencampur dengan perbandingan 1:1:1 atau 1 bagian pasir laut, 1 bagian sekam bakar, dan 1 bagian kompos. Ini dia. Saya masukkan dulu di bagian bawahnya karena ini yang paling ringan, sekam bakar. Ini juga cukup kering. Kemudian saya masukkan pasir laut. Setelah itu saya masukkan di atasnya kompos atau vermikompos yang saya ambil dari belakang rumah saya. Dan kemudian saya aduk. Oke teman-teman, saya sudah selesai melakukan pencampuran dan sekarang kelihatanlah media tanam campuran antara pasir laut, kompos, dan sekam bakar yang sangat bagus seperti ini teman-teman. Ini sangat bagus untuk kita jadikan sebagai media tanam, khususnya untuk pembibitan bagi tanaman kita. Saya akan perlihatkan pada teman-teman bibit pegagan yang saya tanam di pot dengan media dari pasir laut yang saya campur dengan kompos dan sekam bakar seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah pegagan yang saya bibitkan dengan menggunakan media tanam dari pasir laut yang saya sudah campur dengan kompos dan sekam bakar.
Dan ternyata tumbuh dengan sangat bagus teman-teman. Pegagannya bisa tumbuh dengan subur. Dan teman-teman, sekarang saya akan melakukan penanaman bibit tanaman hias berupa bibit Syngonium. Ini dia. Akan saya tanam di pot menggunakan pasir laut yang sudah dicampur dengan media tanam yang lain. Ini potnya sudah diberi dasar dari arang. Ini kebanyakan arangnya. Saya akan beri sedikit pasir laut yang sudah dicampur. Kemudian saya tanam Syngoniumnya. Tidak apa-apa kita bikin bertumpuk. Ini ada 3 pohon tapi kita tumpuk saja. Oke. Ini dipadatkan. Dan untuk selanjutnya, agar tanaman ini nampak estetik, di atasnya kita beri pasir laut yang kasar seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian teman-teman kelihatan bahwa seolah-olah tanaman ini media tanamnya semuanya adalah pasir laut yang kasar seperti ini. Padahal di bawahnya sudah kita berikan pasir laut halus yang sudah dicampur dengan sekam bakar dan kompos. Sehingga di bawahnya nutrisinya sudah cukup banyak. Dan yang di atas ini untuk menimbulkan efek estetis dari pasir laut yang kasar. Ini dia. Untuk pasir kasar yang masih tersisa seperti ini dapat kita jadikan sebagai media tanam dengan tujuan lebih pada unsur estetisnya. Ini akan sangat bagus jika kita gunakan sebagai media tanam pada aglonema di dalam pot kaca. Sehingga di dalam pot kaca ini akan kelihatan ada pasir yang kasar seperti ini. Kemudian akan kelihatan akar-akar dari aglonema yang sangat bagus kelihatan. Selain itu, kita juga dapat melakukan pencampuran seperti pasir yang halus tadi, tapi tujuannya menjadi sama, hanya sebagai media tanam campuran pada tanaman kita. Padahal pasir kasar ini dapat kita gunakan untuk tujuan estetisnya. Jika kita melakukan penanam seperti ini, di bagian bawah kita berikan media tanam yang mengandung nutrisi yang tinggi, sedangkan di bagian atas kita tutup dengan pasir kasar untuk memberikan kesan seolah-olah semua media tanam di dalam pot ini terdiri dari pasir kasar. Kita juga bisa menggunakan pasir dengan partikel yang lebih besar lagi atau kerikil-kerikil kecil. Itu akan memberikan efek estetis yang lebih berbeda lagi. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang cara membuat media tanam dari pasir laut yang dapat kita lakukan dengan mencampur dengan bahan-bahan lain yang mengandung nutrisi yang tinggi seperti kompos dan sekam bakar seperti yang baru saja saya praktekkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik!